Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raska Akila Said. Saya Muhammad Devano Dewananda. Saya Raffi Ahmad Kunta Wijaya. Saya Melody Claudia. Saya Naura Didian Uskia. Dan saya Nasma Safiana Riswari. Dan kami dari kelompok Akhlak Terpuji Bagi Diri Sendiri akan menjelaskan tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Dahulu kita tidak terbayang bahwa ada manusia yang bisa sampai ke bulan. Namun sekarang hal ini sudah kerap kita dengar. Ini sesuai dengan firman Allah, kamu tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan di sini bermakna kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan yang akan menghasilkan teknologi canggih. Yang pada akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya akan bisa menembus seluruh penjuru bumi. Baik, sekarang kita harus tahu apa itu berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang yang berilmu dan tidak berilmu sangatlah berbeda melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perintah berilmu dapat kita temui di Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dia mengajarkan manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dampak positif berilmu dibagi menjadi 3, yaitu bagi diri sendiri, orang lain, dan bagi lingkungan. Dampak bagi diri sendiri diantaranya adalah hidup kita menjadi lebih bermanfaat dan juga kita diperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dampak berilmu yang kedua adalah dampak berilmu bagi orang lain. Kita bisa mengajarkan ilmu kita kepada orang lain serta kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir, dampak berilmu bagi lingkungan, yaitu kita dapat memberikan manfaat ke lingkungan sekitar dan membuat lingkungan menjadi lebih aman dan damai. Selanjutnya yaitu sikap bekerja keras. Bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalil untuk bekerja keras ada di Quran Surah Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilu fasawfa ta'lamun. Yang artinya, wahai kaumku, bekerja keraslah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya kami akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Selanjutnya yaitu cara untuk menjadi orang yang bekerja keras. Yang pertama, meyakini diri bahwa tanpa bekerja keras tidak akan ada hasil yang maksimal. Kedua, yaitu tidak malas untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Selanjutnya yaitu dampak positif untuk menjadi orang yang bekerja keras. Bekerja keras itu merupakan salah satu sikap yang terpuji sehingga bekerja keras memiliki dampak positif. Contohnya yaitu kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain. Yang kedua yaitu melakukan perintah Allah sehingga Allah meridhoinya. Yang ketiga yaitu mewujudkan pribadi yang mandiri, kuat dan juga tahan banting sehingga mudah untuk melakukan atau mencapai kesuksesan. Selanjutnya adalah bersifat kreatif. Kreatif adalah kemampuan berkarya, baik secara keilmuan ataupun secara non-keilmuan, tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Dalil perintah untuk bersifat kreatif sama seperti inovatif dan produktif. Selanjutnya, cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Pertama, menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pantang menyerah sebelum berhasil. Selanjutnya, dampak positif bersifat kreatif. Pertama,
dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Selanjutnya ada sikap produktif. Nah, apa sih sikap produktif itu? Sikap produktif adalah suatu tindakan yang konstruktif, inovatif, dan imajinatif dari individu dalam suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap lingkungan kerja di mana ia berada. Dan materi kita yang terakhir adalah inovatif. Inovatif ini memiliki arti kemampuan seseorang untuk memperbarui sesuatu agar sesuatu tersebut menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalil dari perintah inovatif ini sama dengan dalil untuk perintah kreatif dan produktif, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11 yang memiliki arti sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Cara-cara untuk membiasakan diri kita bersifat inovatif adalah seperti kita dapat berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu, dan juga kita tidak boleh gampang menyerah karena sebuah kegagalan. Dan dampak-dampak positif dari sifat inovatif ini misalnya adalah kita memiliki semangat untuk pembaruan, dan juga kita dapat dengan mudah mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir adalah kita dapat memberi inspirasi terhadap orang lain. Dan itulah penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai akhlak terpuji untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.